Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Shihao menerjang ke depan, tubuhnya bagai obor hidup, api ringan membakar langit dan bumi. Dia tidak lagi menyisakan apapun, hidup atau mati, pertarungan ini akan menentukan segalanya. Ini bukan sekadar perebutan kitab suci, tapi benturan nasib dua dunia. Petir emas menjalar di tubuhnya, setiap langkahnya membuat gunung dan sungai bergetar, seolah langit dan bumi ikut bergema dengannya. He Wushuang menghadapi Shihao dengan angkuh. Dari tubuhnya memancar kabut abu-abu, kekuatan asing yang menekan seluruh alam. Rambut emasnya berkibar, sosoknya laksana Raja Iblis yang turun ke dunia. Keduanya beradu. Tanah retak, gunung runtuh, langit seolah akan pecah. Energi abadi dan kabut kelabu bertabrakan, menciptakan hujan darah yang menutupi cakrawala. Langit menangis. Shihao tertegun. Ini bukan ilusi. Air mata darah benar-benar turun, disertai wajah-wajah roh heroik yang gugur di masa lalu. Mereka menangis, menyesali kekalahan, tak sanggup melindungi dunia mereka. Kesedihan itu menembus waktu, menusuk batin Shihao. Para pendahulu sudah gugur, gunung dan sungai terluka. Bagaimana mungkin aku mundur? Shihao meraung, darahnya mendidih, niat bertarungnya meledak. He Wushuang justru semakin congkak. Dari matanya terpancar pedang emas, 4 bilah, pedang eksekusi abadi yang membelah langit. Sementara itu, bayangan raksasa dengan tombak dan kapak perang berdiri di belakangnya, mendukung kekuatannya. Namun, di sisi Shihao, roh-roh heroik ikut bangkit. Niat perang mereka bergema, seakan mendukung langkahnya. Ia mengeluarkan 6 seni surgawi reinkarnasi Dao, memanggil kekuatan kuno untuk melawan pedang surgawi musuh. Pertempuran mengguncang dunia. Dua tokoh muda ini menyalurkan semua yang mereka punya. Serangan terakhir untuk menentukan hidup dan mati. Hujan darah terus turun, wajah-wajah roh besar kembali muncul di langit, penuh penyesalan. Dunia seakan menangis bersama mereka, menyaksikan duel yang akan mengubah nasib dua alam. Shihao meraung, tubuhnya menyala bagai obor surgawi, rambut hitamnya berkibar, dan teknik terkuatnya meledak sekaligus. Langit bergetar, roh para pahlawan kuno seolah bangkit kembali, menyaksikan duel hidup mati ini. Petir hitam menyelimuti dunia, hujan darah turun deras, membentuk lautan merah. Pemandangan itu bukan ilusi, melainkan kenyataan pahit dari tragedi masa lalu. Lenyaplah semuanya, He Wushuang mengaum. Kabut abu-abu menyelimuti tubuhnya, auranya laksana jurang, tak berdasar, melahap segala cahaya. Dunia terbelah antara terang dan gelap, lalu keduanya bertubrukan. Benturan itu mengguncang semesta. Shihao bertarung tanpa rasa takut, hanya ada tekad, hidup atau mati. Seruan roh-roh kuno seakan memanggilnya mundur, tapi dia memilih maju, ingin meruntuhkan nama besar lawannya. Ledakan itu bukan sekadar suara, melainkan kehancuran murni. Langit dan bumi porak-poranda, energi kacau merobek ruang. Ketika cahaya mereda, keduanya lenyap di telan kehampaan. Di tanah hanya tersisa tubuh Shihao yang setengah, lengan terputus, dan darah berceceran. Semut emas kecil meraung putus asa, nyaris tak sanggup menahan kenyataan. Sementara Blood Phoenix lain tertawa puas, menganggap Shihao sudah kalah dan He Wushuang pasti menang. Namun, tawa itu terhenti. Dari celah kehampaan menetes darah abu-abu perak, darah He Wushuang sendiri. Tubuhnya juga hancur, kepala terpisah, telapak tangan retak. Keduanya sama-sama terluka parah, nyaris mati. Semut emas kecil menangis memanggil Shihao, sedangkan Blood Phoenix lain gemetar. Sosok skuad He Wushuang yang digadang sebagai tak tertandingi, ternyata jatuh sejauh ini. Saat keduanya mencari jawaban, celah kehampaan terbuka makin lebar. Dari kedalamannya muncul sebuah istana raksasa. Diselimuti energi kacau, pintunya terbuka, dan di dalamnya tampak bayangan-bayangan menakutkan sedang bertarung. Blood Phoenix Lian pucat pasi, ketakutan luar biasa merayap di wajahnya. Istana Primal Chaos, serunya gemetar. Legenda yang hanya diceritakan dalam bisik-bisik, kini benar-benar muncul di depan mata.
Di celah retakan ruang, istana primal chaos muncul, naik turun dalam arus kekacauan, dikelilingi kabut misterius. Blood Phoenix Lion merinding melihatnya. Ia ingin lari, tapi tidak bisa meninggalkan mayat He Wuxiang. Jika Raja Muda bergelar tak tertandingi di bawah langit mati tanpa jejak, konsekuensinya tak terbayangkan. Di dalam istana, pot peleburan abadi terdiam, menekan segalanya. Tak disangka, artefak menakutkan itu justru berhadapan dengan sebuah pedang sederhana, inti pedang abadi. Meski kusam dan tampak rusak, energi pembunuhan yang dilepaskannya mampu membuat istana kuno bergetar. Kedua senjata kuno itu saling menantang, melepaskan kekuatan yang mengguncang dunia. Sinar pedang membelah bintang, sementara pot menghembuskan kabut abu-abu yang dapat menghapus darah abadi. Bahkan istana Primal Chaos ikut turun tangan, berusaha menekan mereka berdua. Semut emas kecil dan Blood Phoenix Lion hanya bisa terpana. Pertempuran senjata abadi benar-benar terjadi di depan mata mereka. Namun perhatian mereka segera kembali pada Shi Hao dan He Wuxiang. Setelah pertarungan sengit, keduanya hancur. Tubuh mereka meledak berkeping. Semut kecil putus asa mencari Shi Hao, sementara singa darah mencari tuannya. Tiba-tiba, dari celah kehampaan muncul kepala He Wuxiang yang rusak parah, tapi masih hidup. Dengan bantuan pil surgawi, tubuhnya perlahan pulih. Semut kecil murka, sementara Blood Phoenix Lion bersorak lega. Tak lama, Shi Hao juga bangkit kembali. Dengan setetes cairan umur panjang yang tersisa, tubuhnya beregenerasi, memancarkan aura kehidupan baru. He Wuxiang pun menelan residu pil abadi 9 revolusi, darahnya mendidih, luka-lukanya pulih cepat. Kedua pemuda itu bangkit hampir bersamaan. Namun, He Wuxiang memilih bergegas ke puncak Gunung Emas, mengejar kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Shi Hao meraung dan segera mengejarnya. Di tengah cahaya keemasan yang membungkus puncak, keduanya hampir bersamaan menggapai kulit binatang kuno yang menyimpan kitab suci legendaris itu. Nyawamu untuk kitab ini. Shi Hao menghunus tangan. Ini milikku, tidak seorang pun bisa merebutnya. He Wuxiang balas berteriak, wajahnya dipenuhi kegilaan. Kitab suci yang tak dapat dihancurkan, rahasia agung yang bahkan para tetua kuno tak tahu asal-usulnya. Kini kedua anak muda ini mempertaruhkan hidup mereka untuk merebutnya. Suara ledakan mengguncang langit. He Wuxiang menyerang dengan satu tangan ke arah Shi Hao, sementara tangan lainnya meraih lembaran emas. Cahaya ilahi memancar, membuat pertempuran semakin sengit. Kini, keduanya hanya punya satu jalan, bertarung sampai mati demi kitab suci abadi. Angin kencang membelah langit. Rambut emas He Wuxiang melayang bagai rantai surgawi, menyerang Shi Hao. Sebagai balasan, Shi Hao meludahkan kilatan petir, bagaikan letusan gunung berapi yang menyalakan kubah langit. Rambut emas itu terbakar petir, namun tetap menyerang. Di belakang Shi Hao, cabang willow emas bermekaran, menghantam tubuh lawan. Darah tumpah. Tubuh keduanya penuh luka, namun tidak seorang pun berhenti. Mereka sadar, selama musuh masih hidup, kitab suci takkan pernah mereka genggam. Shi Hao kini lebih berbahaya dari sebelumnya. Pencerahan dari pertarungan hidup mati membuat semua tekniknya semakin matang. Bulu kunpeng berkilau, pusaran emas terbentuk, melahap energi langit dan bumi. Teknik riak pusaran emas. Sementara itu, 3 bunga dao di atas kepalanya lenyap, berubah menjadi 3 bola cahaya yang bergema seperti suara kitab suci. Masa lalu, kini, dan masa depan menyatu menopang tubuhnya. He Wuxiang hanya mengejek. Dari alisnya, kapak perang turun, tajam cukup untuk membelah dunia. Namun pusaran emas Shi Hao menelan kekuatan itu, 3 bola cahaya menahan tebasan. Pertarungan kembali meledak, langit dan bumi runtuh, teknik demi teknik dilepaskan seperti kembang api. Meski begitu, serangan pamungkas Wuxiang gagal. Bola cahaya pecah, menyelubungi Shi Hao dengan kabut abadi, membuatnya tampak seperti dewa. Mati, teriak Wuxiang, kapaknya menebas lagi. Shi Hao menangkis dengan tangan kosong, bumi hancur, retakan merambat sejauh entah berapa li. Pertempuran berlanjut ratusan jurus, hingga tiba saat ruang membeku, waktu berhenti. Dari kabut, tubuh Wuxiang muncul, menyerang Shi Hao yang tak mampu bergerak. Shi Hao tertekan.
Jalan surgawinya gagal terbuka untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi justru di titik kritis ini, ia berevolusi. Tubuhnya berubah menjadi bilah emas, inti pedang yang ditempa dari daging dan teknik surgawi. Cahaya pedang memotong langit, simbol kunpeng, petir, dan reinkarnasi saling bertautan. Pertarungan kembali pecah. Wushuang mundur dengan luka parah, perutnya hampir terbelah. Namun Shihao pun terguncang, tubuh pedangnya terkorosi kabut asing. Dominasi di bawah langit, seru Wushuang. Jejak Dao besar turun, hukum alam menekannya. Namun, Shihao tidak goyah, tubuhnya sendiri adalah benih Dao. Dengan tinju, ia menghantam alis Wushuang. Keduanya memilih jalan yang sama, bukan bertahan, melainkan bertaruh nyawa. Tinju Shihao menghancurkan dahi Wushuang, sementara jari kapak lawannya menusuk alis Shihao, mengguncang roh primordialnya. Darah, cahaya, dan serpihan otak berhamburan. Keduanya tumbang, sunyi, seolah dunia mati. Waktu berlalu, pegunungan kehilangan cahaya sucinya, tubuh-tubuh kuat lenyap tanpa jejak, hanya tersisa pasir dan tulang belulang. Kitab suci pun menghilang entah kemana. Di tanah yang dulunya menjadi medan perang paling dahsyat, kini hanya seekor semut kecil merangkak, menarik tengkorak dengan lubang mengerikan di dahinya. Angin dingin berdesir, menyapu tanah tandus yang penuh tulang belulang. Tengkorak putih bergulir menuruni lereng, menimbulkan suara yang menusuk keheningan, seolah mengingatkan pada tragedi perang besar yang telah lama berlalu. Di kaki gunung berdirilah seorang pemuda, tubuhnya bagai patung yang dilapisi debu waktu. Rambutnya berkibar diterpa angin, wajahnya tenang namun dipenuhi kebingungan. Di bahunya seekor semut emas kecil ikut terdiam, sama-sama tenggelam dalam renungan. Apakah ini reinkarnasi, tempat yang sama tapi dunia yang berbeda? Bisik Shihao menatap kerangka di tanah. Semut kecil menanggapi dengan nada sinis, meski dalam hatinya sendiri diliputi keraguan. Apa yang mereka alami barusan, ilusi atau kenyataan dari kehidupan lampau? Bayangan pertempuran itu masih jelas. Shihao dan He Wushuang saling menghabisi, darah para ahli membanjiri bumi, dan pot peleburan abadi melayang di langit. Namun kini, semua lenyap. Tidak ada mayat, tidak ada musuh, hanya keheningan. Meski begitu, rasa sakit di dahinya tetap ada, seolah benar-benar pernah ditembus pedang. Ketika Shihao menatap telapak tangannya, ia tertegun. Di sana terukir 5 jejak Dao reinkarnasi, tanda yang sebelumnya hanya ada 4. Ia merinding, mimpi itu mungkin lebih nyata daripada yang bisa ia terima. Kalau begitu, bagaimana dengan kitab suci yang tak dapat dihancurkan? Seru semut kecil, cemas. Mereka datang untuk itu, namun kitab suci lenyap tak berbekas. Mungkinkah He Wushuang telah lebih dulu mengambilnya? Keduanya menyapu gunung dengan kesadaran spiritual, bahkan mencoba mengguncang puncaknya. Namun yang tersisa hanya darah yang tak pernah pudar dan cahaya gelap yang menolak terusik. Di tengah keputusasaan, seekor gagak hitam terbang keluar dari kabut. Bukannya menakutkan, burung itu justru membawa aura sedih yang dalam. Dari tubuhnya, roh-roh heroik bermunculan, wajah-wajah raksasa menatap dari balik kabut. "Aku akan menjawab kebingungan kalian," ujar gagak itu. "Apa yang kalian lihat sebelumnya bukanlah ilusi belaka. Itu adalah pertempuran sejati dari masa lalu. He Wushuang memang ada, tak tertandingi di bawah langit. Jika kalian tidak sanggup melawannya dalam ujian itu, maka kalian tidak layak mendapat kitab suci abadi." Mendengar itu, hati Shihao bergetar hebat. Ia mulai memahami bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar mimpi, melainkan ujian hidup dan mati yang akan menentukan takdirnya. Itu saja spoiler untuk episode 260 dari Donghua Series Perfect World.